Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah PKP pada sore hari ini akan kita mulai. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ina Parapat Lendi. Mari kita arahkan, satukan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya, meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian, nyanyian Kidung Keesaan 7, ayat 1 dan 2, berhimpun semua.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu pada sore hari ini. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya ibadah pada sore hari ini dari awal sampai akhir, kiranya Tuhan berkenan untuk terus bersama-sama dengan kami. Dan kiranya ibadah kami ini Tuhan berkati. Tuhan Yesus, pada sore hari ini pelayan firman akan dilayani oleh pendeta Ibu Ina Parapat Lende. Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan 5 secara berbalasan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, Dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan Kidung Keesaan 62, bait 2 dan 3, Ya Halik Semesta. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 17, ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, sehingga kami sebagai ibu-ibu Jemaat GPIB Rene boleh datang, duduk diam sebentar, masuk dalam persekutuan untuk mendengar firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu ini menguasai kami, dan kami bersukacita di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus, firman yang menghidupkan, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang kita berdiri. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu.
Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku datang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita sedikit memahami firman Tuhan pada sore hari ini. Ketika kita berbicara tentang seorang janda, maka yang ada dalam pikiran kita banyak hal. Ketika kita menjadi janda misalnya, ada banyak terbersit dalam pikiran kita. Apakah saya bisa menghidupi keluarga saya? Apakah saya bisa dalam kesendirian? Itu yang ada dalam pikiran seorang janda. Dan saudara-saudara yang terkasih, hampir sama dalam masyarakat patriarkat pada saat itu. Perempuan adalah milik laki-laki. Jadi, ketika seorang istri itu masih mempunyai suami, maka dia menjadi milik suami. Dia dilindungi, dia dijaga, dia senantiasa ada bersama-sama dengan suaminya. Tetapi ketika dia menjadi janda, maka perempuan ini tidak lagi dilindungi. Dia berhadapan dengan kehidupan yang berat. Tidak ada yang melindungi dia, tidak ada yang menjaga dia. Sehingga ada banyak sekali paham-paham yang sangat mengecilkan seorang janda. Sehingga kadang janda yang sebatang kara itu mengalami
banyak sekali tekanan dari masyarakat, bahkan ada juga ibu-ibu yang mencurigai para janda, takut nanti begini begitu. Itu yang terjadi ketika ada seorang janda. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, mungkin salah satu atau kita yang mendengar firman Tuhan saat ini, mungkin juga kita adalah seorang janda. Saat itu kita merasa bahwa kita tidak dilindungi, tidak ada orang yang melindungi kita, tidak ada orang yang membela kita. Tetapi Alkitab berbicara sangat positif tentang janda. Saya berikan contoh, Ruth dan Naomi. Naomi seorang janda, Ruth juga seorang janda. Mereka tidak ada yang melindungi mereka, membela mereka. Tetapi Tuhan menjaga. Ruth menjaga Naomi, Naomi juga menjaga harga diri dari Ruth. Dan Tuhan juga menjaga ketika Naomi mengambil keputusan untuk kembali meninggalkan tanah Moab itu untuk kembali ke Yerusalem. Dan kita juga bisa ingat persembahan janda yang miskin. Kenapa sampai ditekankan janda yang miskin? Karena bukan saja dia miskin, tetapi dia seorang janda. Pasti dia membutuhkan kehidupan. Tetapi dalam situasi yang sangat menyedihkan itu, ternyata dia dapat memberikan persembahan, mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda miskin itu memberikan seluruh nafkahnya. Lalu kita juga ingat janda di Naim. Dalam Injil Lukas diceritakan bahwa ada seorang janda yang bersedih minta ampun karena anak laki-lakinya meninggal. Ibu-ibu tahu, dia punya harapan terhadap anak laki-lakinya, sekarang meninggal. Tetapi dikatakan bahwa Yesus hadir lalu membangkitkan anak muda itu dan memberikan lagi pengharapan kekuatan bagi janda yang sedih itu. Lalu ada juga cerita janda dengan hakim yang bengis. Janda itu begitu tekun datang ke hakim ini memohon supaya memberikan keringanan terhadap anaknya. Dia datang terus tiap hari. Lalu hakim itu merasa terganggu dan akhirnya dia meluluskan permintaan janda ini. Dan mau mengatakan bahwa kalau kita datang terus dalam doa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengar. Jadi diumpamakan dengan janda hakim yang bengis ini. Orang yang tidak mengenal Tuhan saja bisa berubah ketika kita datang memohon kepadanya. Jadi janda dalam cerita ini mau mengatakan dia tidak putus asa. Dia tetap membela anaknya. Lalu ibu-ibu yang terkasih, kita juga ingat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, di sana juga ada seorang janda yang membantu Elisa. Dan pada saat itu janda itu tidak pernah berkekurangan. Nah, sekarang dalam pembacaan kita pada saat ini juga tentang seorang janda di Sarfat bersama dengan Elia. Saudara, yang tadi saya katakan di 2 Raja-Raja ayat 1-7 itu seorang janda dengan Elisa, ini Elia. Dalam sebuah situasi yang mencekam saat itu, bahwa mereka sedang mengalami kekeringan. Bahkan kekeringan, hujan tidak turun selama 3 tahun. Dan saat itu Elia berada di sungai Kerit. Sungai itu sudah kering. Dan sekarang Allah mengatakan, pergilah ke Sarfat. Nanti ada seorang janda yang akan memberi engkau makan. Ibu-ibu bisa bayangkan enggak? Semua kekeringan. Lalu Elia diminta untuk pergi ke Sarfat. Lalu ada seorang janda yang akan memberi dia makan.
Itu pembacaan kita pada saat ini. Ibu-ibu yang terkasih, ketika Elia sampai di Sarfat, janda itu sedang mencari kayu untuk memasak. Saat itu Elia mengatakan, "Berilah aku minum." Janda itu pasti langsung bergetar. Apa dia bisa memberi minum dalam masa kekeringan ini? Sementara yang ada itu air, persediaan air menipis. Tetapi dia mau pergi. Lalu Elia mengatakan, "Berilah juga aku roti." Ibu-ibu bisa bayangkan enggak? Ini kan tidak masuk akal permintaan ini. Persediaan minyaknya sangat sedikit, lalu sisa segenggam tepung. Si janda ini mengatakan, janda di Sarfat ini mengatakan bahwa tadi itu aku cari kayu untuk membuat tepung dan minyak yang sisa ini. Setelah itu saya sama anaknya akan makan dan kita mati karena tidak ada lagi persediaan makanan. Tetapi Elia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bahwa kalau engkau membuatnya bagiku, maka persediaan tepung dan minyak di buli-buli itu tidak akan habis. Dan ibu-ibu yang terkasih, apakah janda itu masih adu argumentasi dengan Elia? Tidak. Ayat 15 dikatakan, 15 dan 16 ya, saya baca kembali. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ibu-ibu, kita lihat di sini. Ada ketaatan luar biasa dalam diri Elia dan juga janda di Sarfat. Mereka taat akan perintah Tuhan sekalipun tidak masuk akal, semua kekeringan. Tetapi Elia datang kepada seorang, bukan seorang kaya tetapi seorang janda yang di bawah rata-rata. Bukan orang yang berada, bukan yang berlimpah. Tetapi kita melihat juga si janda ini. Dia tidak fokus pada apa yang dia miliki, tapi dia taat apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Kita lihat tentang ketaatan janda ini. Lalu kita juga lihat ayat 10 sampai 12. Permintaan Elia adalah sebuah ujian yang berat bagi si janda ini. Dia mengemukakan, dia mengkalkulasi, dia tahu tentang keterbatasan yang ada. Dia sampaikan. Tetapi dia juga tidak berkeras hati. Dia melakukan karena dia tahu ada janji Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Ketika dia berbagi, maka dia buat terlebih dahulu untuk Elia. Dan ketika dia melakukan itu, maka persediaan tepung dan minyak di buli-buli itu tidak habis. Saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa Elia taat, janda di Sarfat taat, dan bukan saja taat pasif, tetapi melakukannya, dan mereka melihat mujizat. Firman Tuhan pada sore hari ini mau mengajarkan kepada kita sebagai ibu-ibu. Mari kita taat. Berat, hidup ini berat. Bila kita fokus pada apa yang kurang dalam diri kita. Beras, kesediaan beras, minyak, tabungan. Lalu kita juga lihat masalah kita begitu berat. Tetapi saya mau katakan, mari kita taat. Apa yang menjadi Tuhan punya, kita berikan untuk Tuhan. Mari kita tetap taat pada firman Tuhan. Dan kita akan lihat bahwa mujizat masih ada.
di tengah-tengah pandemi COVID-19, ketika semua orang mau menggenggam apa yang dia miliki, saya mau katakan lepaslah, berbagilah. Karena ketika kita berbagi, kita taat pada firman Tuhan, dan kita akan lihat mujizat akan terjadi atas kita. Kalau kita berani untuk taat, karena ketaatan adalah iman percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mari mengutamakan Tuhan di tengah situasi berat ini. Ini adalah cobaan berat bagi siapa saja. Tetapi cobaan berat ini dibutuhkan keberanian iman dari kita. Cobaan berat bagi si janda ini, kalau dia kasih habis, itu yang ada dalam diri kita. Bagaimana saya bisa berbagi? Saya aja makannya pas-pasan. Tapi yang diminta daripada kita, mari ketika kita berani mengutamakan Tuhan, kita akan lihat bahwa persediaan kita tidak akan habis. Yang ketiga, orang yang berani percaya pada Tuhan adalah orang yang berani bertindak di dalam Tuhan. Elia berani meninggalkan sungai Kerit untuk datang di Sarfat. Dia berani sekalipun dia tahu janda itu kekurangan. Dia mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Jadi kita sebagai ibu-ibu, kita adalah ratu ekonomi dalam rumah tangga kita masing-masing. Mari kita harus bersedia taat pada firman Tuhan. Sekalipun ada kalkulasi, ada perhitungan-perhitungan, jangan fokus pada itu. Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik atas kita, bahkan lipat ganda. Yang kedua, ketika kita terbuka untuk menolong dan berbagi seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita akan lihat kebaikan Tuhan itu. Yang terakhir, berani untuk percaya kepada Tuhan. Situasi memang berat. Siapa yang sangka COVID-19 akan terjadi? Situasi kita berat, dan bukan kita saja ibu-ibu. Semua ibu-ibu sedang berhadapan dalam situasi yang berat. Tetapi situasi yang berat ini membutuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita akan lihat mujizat itu terjadi. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi setiap kita ibu-ibu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 344 bait 1 dan seterusnya. Ajar kami melakukan firman-Mu, bait 1 dan 10. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan sumber berkat, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami.
Dalam situasi sulit bagaimanapun, ketika kami berhadapan dengan COVID-19, berhadapan dengan tekanan-tekanan ekonomi, masalah-masalah rumah tangga, ajarlah kami mau seperti janda di Sarfat, tetap taat pada kebenaran firman, tetap membuka diri untuk berbagi, tetap melakukan segala kehendak firman, dan kami juga mau melihat bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai sekarang. Biarlah kami sebagai ibu-ibu, kami senantiasa bersyukur dan melakukan firman-Mu. Kami satukan hati, kami berdoa untuk setiap ibu yang ada di Jemaat GPIB Rene yang berada dalam tekanan-tekanan ekonomi. Berilah kekuatan bagi mereka, berilah jalan keluar, berilah berkat berlimpah atas mereka, dan ajarlah mereka juga berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami juga satukan hati, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sedang belajar secara online dan juga sudah ada yang tatap muka. Tuhan juga lindungi, bebaskan mereka dari virus COVID-19. Mereka tetap sehat dan mereka boleh masuk dalam proses belajar, mengajar, tatap muka dengan baik. Dan Tuhan sendiri mau pulihkan Indonesia ini. Kami juga memohon Engkau berkati untuk para suami. Biarlah dalam pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, mereka juga senantiasa taat kepadamu. Karena kami percaya mujizat berkat-Mu masih tercurah atas orang-orang yang percaya akan janji kebenaran firman. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para janda, yang muda maupun yang tua. Tuhan jaga dan lindungi. Kami percaya Tuhanlah pembela mereka, Tuhanlah jalan keluar mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Setiap para janda yang taat pada firman, mereka akan diberkati, anak-anak mereka sehat, anak-anak mereka ada di dalam kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, aparat menteri, anggota DPR, MPR, semua pemimpin kami di pusat sampai di daerah-daerah. Berilah mereka juga menjadi pemimpin yang kuat, yang mempercayakan segala kebijakan mereka kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Vaksinasi yang masih berjalan, biarlah itu juga mengurangi bahkan memutuskan rantai penyebaran COVID-19 pada saat ini. Para medis, para dokter, tak putus-putus kami terus memohon Engkau menyertai mereka, penggali kubur, supir-supir ambulans, yayasan kematian, Tuhan senantiasa memberkati. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan, mereka terus hanya bersandar kepada-Mu. Kami juga memohon Engkau berkati semua ibu-ibu jemaat GPIB Rene, pengurus Pelkat, bila juga kesatuan hati, kerjasama yang baik. Kami juga memohon kepada-Mu, Engkau juga mau memberkati sehingga kami menjadi ibu-ibu yang berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami mampu untuk memberi apa yang menjadi hak Tuhan. Kami juga mampu mengajarkan hal-hal yang baik. Kami juga menjadi ibu-ibu yang bersyukur. Kurangilah sikap mengeluh, bersungut-sungut, tapi yang ada adalah syukur kepada Tuhan. Tuhan yang di surga, Tuhan yang maha kasih. Berkatilah juga gereja Tuhan. Berkatilah juga pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berkatilah juga presbiter, diakan, penatua, keenam unsur Pelkat. Berilah kesatuan hati. Berkatilah juga komisi, semua yang bekerja untuk kelancaran pelayanan dalam jemaat Tuhan. Engkau tambah-tambahkan segala yang baik. Umat-Mu yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, biarlah jamahan tangan Tuhan juga berlangsung atas mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua lanjut usia. Jangan tinggalkan mereka dalam kesendirian, kelemahan tubuh, tetapi jamahan tangan Tuhan berlangsung dan menyembuhkan mereka. Jangan biarkan mereka merasa menjadi beban dalam keluarga, tetapi biarlah cinta kasih yang tulus senantiasa ada dalam rumah tangga anak-anak mereka. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau mau memberkati setiap kegiatan-kegiatan Pelkat PKP. Ajarlah kami terus memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga mau memohon kepadamu saat ini, Engkau mau ampuni kami, Engkau mau kuduskan kami dan perbaharulah hidup kami, sehingga kami menjadi ibu-ibu yang senantiasa bersyukur, senantiasa taat kepada Tuhan, senantiasa berbagi, senantiasa hanya mengandalkan Tuhan. Karena Engkau adalah sumber berkat, kekuatan, hikmat, dan sukacita. Ampuni dosa dan salah yang sudah kami lakukan, kuduskan kami dan perbaharulah hidup kami. Karena kami alaskan syafaat ini hanya kepadamu. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan dan Allah kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita. Marilah kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Lukas 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesaan 379, bait 1 dan 2, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacita. Persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada kami. Kami sudah memberikan persembahan yang ada pada kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk gereja kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap berdiri.
Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Kesaan 502, bait 1 dan 2, setialah. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kami ibu-ibu, mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya.